Ya, kembali lagi bersama saya, host magang Erik Sadewa. Dan kebetulan saya sangat terhormat sekali beliau mau diinterview, yaitu Bapak Dr. Safari Bapak Safari Soma ya. Dan kemarin saya sempat bikin video, udahlah itu mah nggak usah dibahas dulu Pak ya, itu mah mungkin ke anak Bapak ya, gitu ya. Mungkin ya. Berikutnya ini kita akan ngebahas Bapak ini, saya mau pengalaman iya, pengalaman mau sebelum ke orang tua. Kan orang tua itu bisa kena gangguan apa ya namanya Pak ya, saya takut salah gangguan kejiwaan aja lah ya. Gangguan kejiwaan disebabkan oleh kecemasan Pak ya. Jadi gangguan kejiwaan contohnya kecemasan atau depresi. Depresinya ya, gitu. Cemas, ya, yang orang awam lebih ngerti lah. Kita ngomong bahasa awam aja. Iya, bahasa yang ngerti, orang umum mengerti ya. Ngomong cemas kan ngerti. Iya. Depresi juga. Ya. Belum salam dulu ya. Oh iya. Ya, perkenalkannya Dokter Safari Soma yang bertugas di ini klinik beliau. Bapak ini klinik Bapak ya? Iya. Di Jalan Cerenggot nomor 3, daerah Ujung Berung. Di belakang BRI. Nah, di sini juga bukan anak muda juga Pak ya, yang apa saja lah. Segala umur ya Pak ya. Segala umur. Nah, tapi bayi nggak ada. Bayi nggak ada. Karena belum cemas. Pak. Belum merasain kecemasan, belum merasain. Bayi juga bisa cemas. Oh, bayi juga bisa cemas. Jangan salah. Tapi kitanya yang ngerti bisa mungkin. Depresi bisa. Tapi kita seringkali nggak paham lah yang gitu. Oh, itu ada spesialisnya sendiri Pak ya. Jadi kita assalamualaikum dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Soma. Nah, saya juga merasa terhormat Bapak mau hadir di Connected di program saya di Bandung Rumit. Alhamdulillah. Kita mengedukasi bahwa semua orang, kemarin saya bilang semua orang mengalami kecemasan. Bisa mengalami kecemasan dan depresi. Orang itu tidak tahu. Iya, sering nggak tahu. Iya, sering tidak sadar. Orang lain yang ini jadi aneh. Ya. Si abah teh jadi aneh ya. Oh iya. Gitu kan. Iya. Bisa aja yang bersangkutan nggak ya. Nggak. Tapi sekitarnya yang si abah ya kok naon jadi kieu jadi uring-uringan jadi katingali sedih gitu. Iya, entar dibawanya ke dukun. Bercanda. Boleh aja kalau dukunnya itu expert ya. Ya. Boleh aja. Pak Ustadz mangga. Iya, nggak apa-apa, itu mah pilihan Pak ya. Pilihan. Jadi saya kan dokter, jadi ya kalau bisa sih ke medis dulu lah. Iya. Karena ada ilmunya Pak ya, untuk mendiagnosa itu tuh ya. Kayak sekolahnya lah. Ada sekolahnya. Nah, saya boleh nanya gini Pak, Bapak ketertarikan menjadi dokter spesialis jiwa ini ke-triggernya atau kepicunya karena apa? Oh gini, saya kan dulu dokter di Akademi Militer ya. Kalau dulu namanya Akabri ya. Akabri ya. Masih masuk desa dulu ya Pak ya. Tahun 78 lah sampai tahun 82 saya di Magelang. Iya, saya dinas di Magelang. Selama saya berdinas di lingkungan Akademi Akabri itu. Akabri, iya. Saya kan sering jadi dokter taruna ya, saya waktu itu dokter. Iya. Sering mengikuti taruna-taruna yang sedang latihan. Iya. Juga di situ ada fenomena kejiwaan juga. Ya. Oh, karena bahasa kasarnya perpeloncoan mungkin. Bukan. Apa? Latihan. Oh, latihan. Jadi adalah fenomena kejiwaan misalnya yang tanda petik kasurupan ya. Oh. Itu latihan kasurupan gitu kata orang awam. Tapi kalau kita lihat kan medis makan nggak ada istilah kesurupan ya. Ini mungkin ada misalnya karena panas ya. Karena panas, dehidrasi sehingga ada
gangguan kejiwaan. Jadi namanya sindroma otak organik. Sindroma otak organik. Ya kalau orang kepanasan, kemudian kurang cairan ya pastilah ngaco ya. Iya. Kalau yang nggak ngerti kan disangkanya kesurupan. Iya. Roh apa ini ya? Iya. Apalagi itu dibarengi dengan apa dipotong? Apalagi itu dibarengi dengan emosi yang keterpendam, terluapkan, itu bisa juga ya Pak? Bisa. Diperkuat lah. Iya. Jadi ternyata gangguan kejiwaan ini juga sangat menarik. Iya. Walaupun zaman dulu masih jarang lah ya yang mau masuk ke kedokteran jiwa, masih jarang. Saya masuk kedokteran jiwa tahun 82 itu dengan beberapa teman dokter Kabul, Iya. dokter Sukarman, Iya. dokter Edi, dokter Erni, kemudian beberapa orang ya. Oh, teman seangkatan semua itu. Angkatan saya termasuk banyak. Iya. Waktu itu masuk sekian orang tuh. Ya. Kalau sekarang sih udah kedokteran jiwa itu udah menarik ya. Karena makin bisa diilmiahkan. Makin bisa diilmiahkan, kalau menurut saya mah apa dipotong lagi. Makin banyak apa ya, polemik atau teknologi yang maju belum siap, orang-orang makin ya makin banyak kecemasan di situ ya Pak ya. Kalau sekarang kan ada yang namanya neuroscience ya. Neuroscience. Jadi gangguan kejiwaan itu kunaon sih, kenapa sih? Iya. Ternyata masalahnya ini ada di otak utamanya, ya, di otak. Itu ada di otak. Jadi di negara-negara yang udah maju makin penelitiannya makin mendalam gitu ya. Oh, dari visual akhirnya terhasilkan menjadi fisik dan tingkah laku. Jadi ya. Masalahnya kan gangguannya di otak. Iya. Utamanya di otak ya. Kemudian ekspresinya yaitu ngomongnya kacau, pikirannya kacau, ekspresi mukanya jadi motorik emosional, iya, psikologis itu terganggu kan? Iya, terganggu. Jadi, semuanya terganggu otomatis lah, kalau otak terganggu semuanya terganggu ya. Iya. Itu ya. Dan anak kecil juga ngerti lah, oh iya belum teh belok gitu ya. Bisa juga menjadi skizofrenia Pak ya, di situ salah satunya. Nah, yang menariknya tadi Bapak ini angkatannya ya bisa dari instansi kemiliteran Pak ya, disebut dulunya. Pengalaman saya itu memicu saya untuk lebih baik saya memperdalam ilmu kejiwaan atau kalau di dokter tuh namanya psikiatri. Iya. Ilmu psikiatri gitu lah. Dan alhamdulillah saya tahun 82 masuk, sekitar 7 tahun baru lulus ya, karena ya rada banyak praktek ya praktek, jadi agak lama ya. Iya, agak lama. Harusnya 5 tahun, 4 tahun, saya 7 tahun. Jadi lebih matang. Oh iya, lebih matang. Ya lebih paham. Lebih asap. Nah gini Pak, di tadi kan Bapak bilang kan bukan anak muda aja ya saya tertariknya di sini, bukan anak muda aja yang mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental ya, gangguan psikis. Karena ini kan sebenarnya Pak, kebanyakan masyarakat umum menganggapnya ini hal sepele, padahal ini hal berat kalau bagi saya ya. Penting. Karena saya juga pasien Pak Dokter, pasien beliau gitu. Jadi istilahnya hal yang penting. Bisa juga saya kalau nggak ketolong, bisa juga saya bunuh diri atau nggak tahu saya apa yang saya lakukan gitu. Bisa sesegar, bisa ngobrol selancar ini gitu ya. Bisa kembali lagi, ya mungkin ada sedikit pulih lagi. Iya pulih, ada sedikit short memory yang agak ini. Cuman alhamdulillahnya di sini dengan ramahnya dan karyawannya ramah, tempatnya juga cukup luas, parkir bisa 20-30 mobil Pak ya. Nah kembali lagi gini Pak, saya menariknya orang tua juga itu bukan anak muda aja, orang tua juga bisa timbul gangguan anxiety atau kecemasan. Itu kalau gangguan kejiwaan tuh nggak pandang umur. Ya. Mulai dari
anak bayi sampai apa namanya sampai orang tua ya bisa kena. Kalau otaknya keganggu ya pastilah. Cuma manifestasinya beda-beda. Jadi saya sering Kompleks ya. Tapi kita bisa lihat lah yang umum kita lihat ya adalah cemas dan depresi ya. Iya. Jadi kalau cemas itu orang mikirin ke depan. Iya. Jadi mikirin ke depan, no pi bahayain, no Iya. pi lengenaheun ya. Iya, iya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya cemas itu anticipation of danger. Iya, anticipation of danger. Iya. Bahaya nih orang. Kalau depresi lebih ke arah belakang. Ya, kalau bahasa orang nih, namun kurang segitu mau gitu. Oh, Ke belakang ya. iya. Kalau saya nggak gitu, saya nggak akan gini. Gitu. Jadi kalau orang udah mulai ngomong gitu, itu biasanya ke belakang ya. Iya. Belakang biasanya depresi. Iya. Nah, terus kalau orang bingung, itu biasanya dia teh nggak berbuat apa-apa, maju enggak, mundur enggak ya. Jadi kalau orang ada masalah kemudian nggak berbuat sesuatu, akibatnya bingung gitu. Jadi yang sering kan orang tuh bingung ya. Males mikir. Orang bingung, saya bingung nih. Aduh saya kok deg-degan, kok cemas, kok gini ya. Terus saya sedih, saya hanjakal, kaduhung, kecewa. And then hopeless. Iya. Gitu. Dan masalah ini saya mau sedikit semacam kalau Ustadz mau tausiah gitu ya. Iya, tausiah. Iya. Jadi saya ingat tahun 82 ya, saya tuh punya sahabat dokter Andi ya. Dokter Andi itu waktu itu kita sama-sama residen di psikiatri. Terus saat kita makan sate gulai di Gasibu, dulu belum ada Gasibu ya, dulu masih kompleks tentara lah. Iya. Nah kita ngobrol-ngobrol lah. Terus satu saat dokter Andi itu ngomong gini nih, bilang gini, sekali mana yang gua kene lindung bapak. Kalau bahasa Indonesia masih punya orang tua enggak gitu ya. Masih kene ada, masih ada. Kenapa dokter Andi? Kalau masih ada, mumpung masih ada, bahasa Sundanya tolong dikaulah, tolong diurus yang benar. Iya. Kenapa sih dokter Andi? Kurang mah lindung bapak orang gak sepaeh. Jadi ibu bapak saya mah udah meninggal. Iya. Saya andai katakan sekarang punya macam-macam, saya nggak bisa ngasih apa-apa ke orang tua saya. Itu saya ingat di dia mengutarakan penyesalan di situ. Jadi dia tausiah juga ke saya. Iya. Dan saya jadi teringat. Dan saya praktekkan ini, saya ajarkan juga ke orang-orang saudara-saudara saya atau pasien di kantor. Mumpung saya tanya aja, kamu masih punya ibu bapak? Masih. Alhamdulillah. Tolong diurus yang ya masih ada. Kalau udah meninggal, kuburannya nggak bisa dikasih apa-apa. Itu masuk ke otak saya. Jadi saya juga ke pasien juga gitu ya. Saya suka tanya, masih punya bapak ibu nggak? Masih. Sok diurus yang benar ya. Kalau nggak ada kan, iya, udah nggak punya, terus mau ngasih apa? Ngasih apa-apa juga nggak akan ada kan, nggak akan bisa kan. Untuk bentuk harta kita, untuk bentuk kebahagiaan harta. Kalau doa mah ya bisa. Doa sih jelas di agama juga ada. Tapi yang bentuknya kekinian ya, ayeuna yang duniawi lah ya. Baheula mah dulu mah saya belum bekerja ya, saya belum punya uang. Ngerasain dari bawah akhirnya sukses. Iya. Pas ingin berbuat sesuatu pada ibu bapaknya ternyata udah meninggal. Jadi nyesel kan. Iya. Aduh kalau dulu saya gini-gini mah mal kia-kia gitu loh. Jadi ya lewat forum ini saya mengharapkan anak-anak atau saudara-saudara yang masih punya orang tua, tolong diurus yang betul. Iya, diurus yang betul. Jangan diterlantarkan, jangan
jangan dibujangkan, dibabukan, ya gitu ya. Iya, Banyaknya gitu. Orang tua jadi babu nih, jadi pembantu. Iya. Ya banyak. Ya, tempatkan di posisi yang mulia gitu. Ya. Karena nanti kamu juga jadi orang tua ya. Saya sekarang umur sekian, perasaan sih 40 tahun yang lalu itu baru kemarin. Ya. SMA, lulus SMA baru kemarin. Iya begitu. Gitu. Ya. Ingat aja dulu SMA, kemudian masuk ke kedokteran 7 tahun, kemudian masuk wajib militer 5 tahun, kemudian sekolah teater 7 tahun. Oh, Bapak mengalami wajib militer? Mengalami militer 5 tahun lah di lembaga pendidikan akademi itu, Akabri. Oh ya, yang tadi dulu masih Akabri namanya ya. Akabri. Gitu. Jadi itulah intinya, muliakan orang tua, karena kamu bakal tua juga nanti. Karena ada pepatah gini, orang tua ngurus anak 10 urus. Tapi satu anak belum tentu bisa ngurus orang tua. Iya, kadang-kadang ada anak yang sukses, maaf dipotong lagi. Ada anak sukses sudah bisa beli rumah, bisa beli ini, beli mobil 10, mobil sport, tapi orang tuanya dititipin ke panti jompo. Ya, I don't know, saya nggak tahu itu alasan mereka, mungkin ada alasan lain. Tapi apakah iya sih setega itu gitu, Pak? Gitu. Fenomena itu banyak sekarang. Orang udah nggak terlalu peduli ya. Iya. Simpen aja di panti asuhan biar ada yang ngurus. Karena jadi ngurus orang tua tuh jadi apa namanya? Ngariwokeun. Kalau bahasa Sunda apa ngariwokeun tuh? Ngerepotin. Apalagi kalau orang tuanya udah rada-rada pikun ya. Iya. Gitu kan, repot. Kencing sana, kencing sini, ngomongnya nggak jelas. Iya. Komunikasi susah ya itu. Itulah. Ya, tapi kalau kata saya gini Pak, dirawat dengan anak sendiri kan chemistry-nya berbeda. Iya, gitu, beda. Cuma kan gini, anak tuh kan ada yang sibuk. Iya. Nggak punya waktu kan. Iya kan? Iya. Nggak punya waktu. Tapi beda, orang tua ngurus anak, orang tua ada waktu. Tapi anak ngurus orang tua belum tentu ada waktu. Itu pepatah. Atau atau ini orang nggak berani berkorban, misalkan gaji mereka 30 juta, oke lah dia punya waktu spare misalkan 2 hari atau 3 jam di rumah dapat 20 juta, tapi dia ngambil full, mending buat ngurus orang. Ada yang gitu juga teman saya Pak. Ada. Dia nggak mau rugi tentang materi gitu. Ada. Titipkan lah namanya. Iya. Yang penting saya dapat gitu ya gitu Pak. Jadi memang apa ya, waktu tuh spending time ya. Jadi memanage waktu tuh penting sekali ya. Karena waktu tuh nggak akan pernah kembali gitu saya. Terus saya maju ya. Iya. Gitu loh. Jadi luangkan waktu lah. Kenapa? Maaf. Ya, luangkan waktu buat keluarga. Anytime Pak ya. Anytime. Nah Pak, kalau di panti jompo ini pengurusan untuk manula ya, orang tua Pak ya, itu dikasih seperti obat ya, saya sebut aprajolam atau obat penenang untuk anxiety juga nggak Pak? Tergantung. Karena itu ada juga tempat yang melarang obat-obatan dikonsumsi gitu. Ya. Ada kan nggak semua orang setuju orang cemas dikasih anti cemas. Oh iya. Wow. Bahkan pengalaman saya di klinik ya, banyak yang nggak setuju. Seolah-olah kalau makan obat-obatan anti cemas atau psikotropik itu seolah-olah, waduh nanti gimana nih kalau ketergantungan. Gitu. Banyak kan gitu ya. Tapi kalau obat-obatan lain misalnya gini ya, orang dengan diabetes, orang dengan hipertensi kan itu ya relatif hampir seumur hidup. Ketergantungan kan untuk gula kita dari kecil ketergantungan loh Pak ya. Itu lebih bahaya loh Pak. Nah, istilah ketergantungan itu seringkali di salah perspektif. Ya kan. Kita kan tergantung kacamata. Ini kan ketergantungan juga ya. Ketergantungan. Apa ya? Ketergantungan bukan ya? Dulu kan dari kebutuhan terus ketergantungan, fashion jadinya. Ketergantungan kan? Iya, jadi ketergantungan. Termasuk makanan kan? Iya. Kita kalau nggak makan nasi
seolah-olah nggak makan ya. Nggak makan kalau orang Asia Indonesia ya. Diganti sampo nggak bisa. Iya. Ya kan diganti jagung nggak bisa. Padahal nasi sendiri gulanya karbohidrat. Iya. Nah Pak, kalau di sini apa ya bahasanya sih takut salah juga. Ini kalau misalkan ada anak nih, orang tuanya cukup ada sifat yang agak aneh ini, dari tingkah laku atau dari bicara, itu bisa berobat di sini nggak? Ya, saya anjurkan. Bukan berobat, dibawa ke sini dilihat dulu, konsultasi lah istilahnya. Masa nggak bisa ya? Ya bisa. Tapi saya anjurkan ya kalau udah orang tua gitu ya, sebaiknya ke rumah sakit yang lengkap, karena pastilah perlu cek lah, perlu konsultasi. Oh, oke. Misalnya dengan intens ada riwayat ya. Neurologis ya, dengan ahli gizi, macam-macam. Jadi lebih baik yang lengkap. Yang lengkap. Jadi nggak bolak-balik lah. Nggak bolak-balik. Mungkin Bapak sendiri dapat rujukan tanya ya. Iya. Oh gitu. Dan saya akan rujuk. Ya kalau ada yang gangguan kejiwaan yang orang-orang udah relatif tua, yang gangguannya agak berat, saya pasti rujuk. Tapi kalau yang ringan-ringan, cemas, obat aja. Oke Pak, ini pertanyaan saya terakhir nih Pak ya. Spare orang tua, ya hitunglah kita 40 lah ya. Hitung tua 40 lah, udah punya anak SMA, mungkin SMP. Itu mulai ada kecemasan, mentalnya kena, atau itu gara-garanya apa sih Pak? Kebanyakan. Jadi gini, sebenarnya kecemasan tuh dari kecil udah ada. Dari kecil udah. Ada yang namanya separation anxiety. Iya. Jadi separation anxiety. Saya anak ya, tinggalin ibunya ya, cemas. Udah ada mulai umur, kalau nggak salah umur 2 tahunan. Iya. Udah mulai. Kan anak-anak tuh yang tadinya tenang-tenang aja digendong orang lain juga tenang ya. Iya. Satu saat ya digendong orang lain nangis. Iya. Kalau nggak salah itu ya reaksi cemas juga. Iya. Depresi anak-anak juga ada, dan mungkin banyak juga ya. Cuma mungkin orang tuanya nggak ngerti. Iya. Ya, yang tadinya ceria tiba-tiba nggak mau ngomong ya. Banyak tuh ya. Kalau orang tua kan nggak kalau anaknya misalnya panas, cuman panas atau mencret. Iya. Oh, ke dokter atau apa? Iya. Tapi begitu anak yang tadinya ceria jadi dia kayak cager sorangan. Oh ya, saya simpulkan begini, kalau boleh saya simpulkan, perilaku tidak diperhatikan, mungkin kurang diperhatikan perilaku. Nggak tuh mungkin iya. nggak paham juga. Bisa aja nggak paham tentang gangguan kejiwaan pada anak-anak. Iya. Nggak mudah. Saya yakin nggak paham. Kalau paham, saya yakin akan dibawa berobat ya. Karena sekarang udah banyak psikiater. Iya, bisa. Psikiater anak sekarang udah lebih banyak. Dulu zaman saya sekolah paling 1-2 ya. Sekarang di RSIS aja udah banyak. Jadi manfaatkanlah keahlian kedokteran jiwa anak tuh ya. Iya. Jadi biar anak tuh lebih optimal, lebih sehat ya. Iya. Nah gini Pak, untuk pesan-pesan terakhir nih untuk ya kita untuk mengkonsumsi ya obat-obatan kayak gini Pak ya, kayak benzo, kayak ya bahasa kerennya sekarang kan andep, obat antidepresan ya. Itu kan harus dengan resep dokter Pak ya. Iya. Diharuskan dengan resep dokter idealnya harus diharuskan. Tapi masalahnya kan obat-obatan tuh banyak di luar, bisa online ya. Karena bukan rahasia lagi. Itu idealnya sih resep dokter itu idealnya. Tapi kita nggak bisa maksa orang. Ya, makanya kasus bipolar, anxiety itu harus ditangani oleh yang spesialis ya, kayak yang dokter Rama, dokter Sapari, kayak gitu ya. Itu karena sekolah dia bisa guru lah. Iya, bisa tahu ini masalahnya, ini orang di mana, dan
oh ya tepatnya obat apa begitu. Ntar saya kasih resep apa begitu Pak. Ya. Nah terakhir Pak, pesan-pesan untuk anak muda atau apa yang menelantarkan orang tuanya atau apa? Aduh, jadi saya selalu cerita tentang Dokter Andi terus karena buat saya apa ya, acak di memori saya Sampai sekarang. saya selalu sampaikan ke pasien-pasien atau saudara-saudara atau teman-teman sahabat masih punya orang tua nggak, masih sok mumpung masih hidup, mumpung masih hidup sok kawulaan itu nanti tadi Bahagiakan lah, bahagiakan ya. mumpung kayak kene kamu terus kalau udah di kuburan kamu nggak bisa aja soal kamu karena nggak ada orang yang meninggal hidup lagi Ya. jadi ya wayahna lah wayahna itu kene kolot wayahna kawulaan ya mah Ya ya ya. Iya. jadi umur nggak kerasa ya. Saya rasanya kemarin remaja, sekarang udah Punya cucu. kolot, nggak kerasa. Yang salah. Perasaan sih mudah, tapi kerasa aja. Aja. Kalau perasaan sih, udah. Perasaan nggak pernah kuat. Tapi kita lihat mulai ada kekurangan ya. Iya. Yang tadinya lari kuat, sekarang Iya. enggak. Iya iya ya. Itu dari fisik aja ya. Dari fisik psikis juga kerasa. Jadi ya itulah, jadi kita di forum ini marilah kita mengurus orang tua kita semumpung masih ada Kalau bisa semaksimal mungkin. maksimal mungkin gitu ya. Masih ada. Oke, itulah pesan dari Dokter Safari Soma. Marilah kita untuk yang masih punya orang tua lengkap ya, kayak seperti saya yatim piatu gitu ya. Untuk yang punya orang tua, Kalau masih punya orang tua kan mau segala macam kan? iya, mau segala macam. Ngasih itu. Iya, ya. Ya itulah terakhir pesan dari Dokter Safari Soma. Kalau ada masih kurang perhatian, entah sengaja atau entah tidak disengaja Pak ya. Ya mungkin video ini men-trigger atau memberi Anda mengingatkan gitu ya Pak ya. Dan Bukan menggurui. kita bakal tua. Ya, kita bakal tua dan Anda juga entarnya juga seperti itu. Iya, seperti Mungkin itu. dia akan dirawat Ah. oleh anaknya Iya. gitu Pak ya. Dan bahagiakanlah orang tua Anda kalau bisa semaksimal mungkin. Kalau Anda orang kaya atau janganlah dititipkan di panti jompo. Saran saya mah ya Pak ya Pak. Urus aja sendirilah ya. Ya. Ya, karena beda lah diurus di keluarga dengan diurus di panti jompo. Kehangatan. Tapi dengan adanya panti jompo juga Alhamdulillah itu juga membantu. Wah, Bukan saya menjelekkan panti jompo, bukan. Aduh, alhamdulillah kalau nggak ada kebayang. Iya. Ya. Ibaratnya obat. Kalau nggak ada benso, wah, kemana berobat? Ya mungkin banyak homeless ya. Banyak. Ya gitu. Alkohol kan? Alkohol gitu. Ya. Alkohol gitu. Jadi kita yang penting kita sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan, karena dokter juga mengaturkan, mengindikasi ini apa ceritanya ya begitu ya. Ya silakan yang mempunyai merasa jiwanya apa gimana bingung ya tadi yang disebutkan Iya. oleh Dokter Safari, silakan datang ke sini ke Cirenggol daerah Ujung Berung tentunya, dan luas sekali yang saya parkiran mau 20 mobil bisa, dan pelayanan sangat baik, sangat ramah, dan diterimanya juga sangat ramah. Konsulnya juga enak. Saya cantumin adminnya Bapak Rizky di sini ada. Kita paling nggak kita sharing lah ya. Sharing ya. Bagi-bagi pengalaman. Bagi-bagi pengalaman. Penting loh, pengalaman tuh penting.
Ya, karena Bapak Dokter Safari ini suka banget sharing. Bagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Jadi Senang menarik. tidak mengejar hanya dokter. Oh ya udah sana udah ada. Enggak gitu. Ya Pak, sekali lagi terima kasih waktunya. Ya inilah Dokter Safari Soma Cirebon. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, makasih Pak. Nun, Terima kasih banget. Halo, saya lagi di klinik utama R Soma ya. Nah, barusan saya podcast sama Dokter Safari Soma dan inilah tempatnya dan saya pasien di sini. Jadi tempatnya kalau kalian pengen, dan ini Cirebon, daerah Ujung Berung, parkiran cukup luas dan lagi dibangun juga. Ya, parkiran cukup luas untuk motor, untuk mobil. Asal jangan bawa molen ya. Asal jangan bawa molen. Nah, ini tempatnya yang lagi dibangun. Dan ini office kantornya. Dan ini sangat ramah sekali karena apa? Jarang ya klinik-klinik apa ya, mental atau kejiwaan yang segede gini ya. Ininya ramah sekali untuk administrasinya, sama ininya ramah sekali dan sangat diterima ya, ramah lah kalau kata saya mah, ramah kata saya disambut di sini dengan baik. Dan mental health care, medical center ya. Teteh baik? Alhamdulillah. Baik, semuanya baik. Alhamdulillah. Dan pasien di sini rata-rata cukup puas ya, cukup ya. Itulah ini karena kenapa saya tidak pindah apa ya, maksudnya pindah klinik karena emang pelayanannya sangat memuaskan sih, bukan cukup tapi sangat memuaskan. Makasih ya dan ini ruang tunggunya dan ini ruang sahabat saya Rizky. Dia ada di sini kantornya, dia punya kantor sendiri dan ini ruang tunggunya. Ini ada musola dan ada ini ruang Dokter Safari Soma. Di sini ya lagi sholat mungkin dan ramai pagi di kajian. Dan ini juga ruang tunggu ya, Korea. Ini ruang tunggu. Ada musola juga di sana, ada kamar mandi dan kamar mandi ininya juga lampunya otomatis kalau ada orang lewat. Dan ini ruang belakang, di situ toiletnya sangat bersih dan ya begitulah. Ini cukup besar sekali dan nantikan mungkin besok atau satu hari lagi video saya dengan Dokter Safari Soma akan diupload di YouTube ya. Terima kasih. Dan ini alamatnya di Cirebon daerah Ujung Berung. Ngomong Egon Nomor 3 Semot nomor 3 dan ntar nomor di sekitar hubungin, bisa menghubungi di sekitar, entah ada nomornya gitu. Dan nantikan aja lah masalah kejiwaan, masalah mental yang kata orang itu sepele tapi itu sangat berbahaya. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum.